Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu summa salamullahi ilah yuhtamalu an takuna summa lil istinafi wa yuhtamalu an takuna lil athfi wa ala sani fa yuhtamalu an takuna li tartibi zikri wa an takuna li tartibir rutubi li'anna rutubata ma'ala yata'allaku bil makhluqi minas salati wassalami mutaakhiratun wa mutaraqiyatun an rutubati ma yata'allaku bil khaliqi minal basmalati wal hamdalati. Qauluhu bermula perkataannya musannif summa salamullah ilah hingga seterusnya summa salamullahi ma'asalatihi kun Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam matan Jauharah. Yuhtamalu itu dipertanggungkan orang, diihtimalkan orang, antakuna bahwa adalah summa lil istinafi itu sabit bagi istinaf. Jadi lafaz summa yang ada pada perkataan Syekh Ibrahim Al-Laqani ya nyoge petanggung lafaz summanyan atau huruf summanyan yaitu huruf istinaf sebagai permulaan yang dipertanggungkan orang. Jadi faedah summa yang naba summa salamullahi kemudian salam Allah. Nah, yang untuk istinaf artinya untuk permulaan lafaz, permulaan kalam. Wa yuhtamalu an takuna lil atfi dan dipertanggungkan orang akan bahwa ada lafaz summa lil atfi itu sabit bagi ataf. Nasid geihtimal lafaz summa yang ada dalam matan tersebut itu kepada huruf ataf. Jadi dua, ada huruf istisna yang ihtimal, ada huruf ataf yang ihtimal juga. Wa alasani dan sabit ada pendapat yang kedua yaitu gupetanggung ada huruf ataf. Fayuhtamalu maka dipertanggungkan orang antakuna akan bahwa ada ia lafaz summa tersebut li tartibiz zikri itu sabit bagi tertib zikri. Jadi ada pendapat yang kedua yaitu lafaz atau huruf summanya ke ataf, maka huruf summa tersebut faedahnya yaitu tertib zikri. Jadi menyegecok kepada huruf ataf, maka faedah daripada summa adalah tertib zikri. Artinya segala puji bagi Allah kemudian salam Allah atau gukun tertib al-ikhbari. Tertib al-ikhbari mudah-mudahan Allah memberitahu puji kemudian memberi pula Allah mengucapkan salam. Jadi semata-mata yaitu ikhbar. Semata-mata apakah? Maka tertib zikri nyo sertib sebut iji. Gepegah oleh Allah Ta'ala pujo, oleh gepegah pujo, yang ikhbar, gesebut, kemudian baru gepegah lom oleh Allah Ta'ala yaitu ucapan selamat. Nah, jadi mandu matanya adalah semata-mata ikhbar, gekun tertib zikri. Wa antakuna li tartibir rutubi dan bahwa ada ia summa li tartibir rutubi itu sabit bagi tertib rutubi. Nasid gepetanggung ada pendapat yang keduanya yaitu huruf ataf untuk tertib rutubi kan untuk tertib zikri. Jadi summa mono na ihtimal kepada istinaf, na ihtimal kepada ataf. Sedangkan yang ihtimal kepada ataf, nyo isinan memberi faedah kepada tertib zikri dan juga memberi faedah kepada tertib rutubi. Tertib rutubi adalah tertib pangkat, tertib martabat, gekun tertib rutubi. Pakan yang menan gepegah li anna rutubata ma yata'allaku bil makhluqi karena bahwa sungguh barang yang sangkut, yang bersangkut paut, yang takluk ia barang dengan makhluk, minas salati daripada salat,
wasalami dan daripada salam, mutaakhiratun itu kemudian, itu mutaakhirah itu dikemudiankan, wa mutarakhiyatun dan itu diterbelakangkan, an rutubati daripada rutubah, daripada derajat barang yang takluk ia barang bil khaliqi dengan pencipta yaitu Allah, minal basmalati daripada basmalah, wal hamdalati dan daripada alhamdulillah. Nyan dari segi rutubati, dari segi pangkat. Jadi dari segi rutubati, karena bahwa sungguh pangkat atau derajat barang yang menyangkut dengan makhluk, dah menyangkut dengan makhluk, yaitu daripada selawat dan salam. Nyan kena Rasulullah, yaitu makhluk. Nyan mutaakhirat, nyan payah takhir di. Payah terkemudian di. Daripada yang menyangkut rutubati maya ta'alaku, daripada yang menyangkut barang yang takluk dengan khalik, yang takluk dengan Allah. Jadi payah rutubah pangkat Allah ilaih, payah tadahului derajat Allah ilaih, ya, daripada yang menyangkut dengan makhluk. Karena derajat Allah ini terdiri daripada basmalah dan hamdalah, baru kemudian yaitu salah dan salam. Ya, maka tertib rutubi adalah tertib martabat atau tertib pangkat. Jadi tertib rutubinya yaitu tertib pangkat. Alhamdulillah itu bersangkut dengan Allah. Kita puji Allah. Ini kan kata dahului, kata tatakadum ya. Oleh kerana puji Allah dan salawat salam itu untuk Nabi, kemudian baru selawat salam baru untuk Nabi. Itu mutaakhirah. Mutarakhiyah payah takhir yang menyangkut dengan makhluk ketimbang yang menyangkut dengan khalik. Justru itu pangkat yang bersangkut dengan makhluk itu terkemudian atau terbelakang daripada derajat atau pangkat yang bersangkut dengan khalik, daripada alhamdulillah dan basmalah. Dan menancil menyegetanya kalen dari segi alhamdulillah dengan salam. Alhamdulillah itu lebih tinggi derajatnya daripada salam. Yang waktu katanya nazar atau kalen. Ya, jadi summa di sini nyo bermacam-macam aja. Banyak maknanya. Lebih-lebih lagi katanya menyatakan di dalam berbagai kitab nahu luar biasa tentang faedah summa. Itu nomantang ke bedah faedah summa untuk istinah, faedah summa untuk ataf atau untuk tertib zikri atau tertib rutubi. Cukup jai lom faedah summa. Nah tertib tarakhi, nah tertibnya tertib jihidum dan sebagainya. Kemudian tertib rutubi, karena alhamdulillah itu hak Allah, kemudian salam itu hak Nabi kepegah, maka itu biar kepada kaedah hakul khaliq muqaddamun ala hakil makhluk. Hak pencipta nyo diutamakan, artinya didahulukan atas hak makhluk. Jadi hakul khaliq muqaddamun ala hakil makhluk. Alhamdulillah dan basmalah merupakan puji, artinya hak Allah diutamakan atas hak makhluk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa makna salamullahi tahiyatuhu la'iqatun bihi sallallahu alaihi wasallam bihasabi ma indahu ta'ala kama tus'iru bihi idafatuhu ta'ala. Dan bermula makna salamullah itu tahiyatu la'iqatu, itu penghormatannya Allah yang layak bihi dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makna salamullah,
dan bermula makna salamullah. Salamullah ciptakan salamillah. Munyo ta baca salamullah berarti nyanta hikayah ba'keun musannaf. Syekh summa salamullahi ma salatihi. Menyatakan wa makna salamillah berarti nyan muzaf muzailih. Jadi berapa dia? Wa makna salamullah wa makna salamillah. Wa makna salamullahi dan bermula makna salamullah tahiyatuhu itu tahiyat yaitu penghormatannya Allah laiqati yang layak dengannya Nabi Muhammad SAW. Gebi penghormatanan layak itu kepada Rasulullah. Nyan makna salam. Jadi makna salam kan selaut. Makna salam yaitu suatu penghormatan yang layak penghormatannya dengan Nabi kita nyo. Bihasabi ma'indahu ta'ala dengan sekira-kira barang yang di sisinya Ta'ala, pemantang yang layak gejuk oleh Allah Ta'ala. Karena ma'indahu nyo ba Allah Ta'ala. Ala repa lereo. Maka penghormatan yang Allah salam Allah nyo sid layak kepada Rasulullah. Kama tus'aru bihi idafatuhu lahu ta'ala. Sebagaimana barang yang diisyarkan, yang dimasyhurkan orang dengannya barang akan gesandarnya salam baginya Allah Ta'ala. Lagi gesandarkan salam. Makanya oleh alhamdulillah dan selawat dan salam. Jadi gepesada salamnya pada Allah Ta'ala. Berarti satu kehormatan, satu tahiyatnya Allah Ta'ala buat Rasulullah. Fal matlubu maka bermula yang dituntut tahiyatu adami balagat darajatil qusui. Maka bermula matlub tahiyat yang besar, maka bermula matlub yang dituntut tahiyat yang nisbah kebesaran itu balagat darajatul qusui. Itu yang sampailah derajat yang tinggi qusui, derajat yang penghabisan. Jadi makna atau matlub daripada tahiyat yang besar nyoke sampai kepada derajat yang penghabisan, yang hanale derajat yang gujuk kepada Rasulullah. Itulah namanya tahiyat azami, tahiyat yang paling besar. Tahiyat yang tiada tahiyat yang tiada penghormatan selain daripada penghormatannya kepada Rasulullah. Itu disebut darajatil qusui, artinya derajat yang penghabisan. Derajat yang paling tinggi itulah derajat qusui. Nyen gebi kepada Rasulullah. Fatakuna a'dama, maka ada ia tahiyat itu sebesar-besar tahiyat. Geken tahiyat derajat qusui nyoke seraya-raya penghormatan Allah kepada Rasulullah. Jadi hana dato pegah habis penghormatan gujuk di Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Li'annahu pakan gepegat yang menan, pakan gebi penghormatan lagi kan, karena bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'zamul makhlukati, itu se'azam makhluk, sebesar-besar makhluk. Maka wajar Rasulullah menerima darajatul qusui, yaitu derajat yang tiada penghabisannya. Wal muradu bitahiyati fi haqihi sallallahu alaihi wasallam, dan melamurut dengan tahiyat pada haknya Nabi SAW, kama afadahu, sebagaimana barang yang telah diberi faedah akannya barang oleh Imam Sanusi di dalam syarah Jazairiyah. Wal muradu bitahiyati fi haqqi ta'ala kama afadahu Sanusi fi syarihil Jazairiyati. Dan murad dengan tahiyat pada haknya Rasulullah SAW sebagaimana barang yang telah diberi faedah akannya barang oleh Imam Sanusi di dalam syarah Jazairiyah, pegebah oleh Imam Sanusi.
ay yusmi'ahu kalamuhul qadimi dalla ala rif'atin maqamihil azim. Itu bahwa didengarkan akannya Rasulullah SAW akan kalamnya Allah yang kadim, yang ditunjuk ada rif'ah, ada yang tinggi pada makamnya Nabi Muhammad yang besar. Jadi di Imam Sanusi gumurut dengan tahiyat pada haknya Rasulullah di dalam syarah Jazairah itu bahwa gepedengar li Allah Ta'ala akan kalamnya Allah Ta'ala buat Rasulullah SAW ada tempat yang paling tinggi. Artinya Allah memberikan kedudukan kepada Rasulullah, derajat kepada Rasulullah, makam yang cukup tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Jadi makna daripada tahiyat yaitu makna rif'ah, makna tempat makam derajat yang tinggi yang gebi oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Jadi derajat yang tinggi yang gebi oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah nyugukeun tahiyat yang kusui. Tahwat yang paling besar yang tiada diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Yang gekeun tahiyat. Walam yartadi ba'duhum tafsiras salami bil amani. Dan tidak rida oleh sebahagian mereka itu ulama akan menafsir lafaz salam dengan makna aman. Sebahagian ulama memang tidak rida menafsirkan lafaz salamnya dengan aman. Karena lafaz salam ini dengan makna tahiyat, yaitu penghormatan Allah kepada Rasulullah. Maka di sebahagian ulama hana rida untuk dia tafsirkan makna salam dengan aman. Wa in zakarahu Sanusi wa ghairihi, dan meskipun telah disebut akannya tafsir tersebut oleh Imam Sanusi wa ghairuhu, dan oleh selainnya Imam Sanusi. Imam Sanusi dan para pengikutnya telah menafsirkan walau demikian salam itu dengan makna aman, maka ulama tidak reda sebahagian. Pakan hana rida li'annahu, karena bahwa sungguhnya menyelafat salamnya tertafsir dengan rafat dengan aman, rubama kadangkala atau seringkali us'ira dimasyhurkan orang akan dianya lafaz salam bimadinnatil khauf, dengan madinah ketakutan. Jadi ada suatu rasa ketakutan terhadap Rasulullah. Tafsirkan lafaz salamnya dengan aman. Rasulullah itu punya rasa mazinah, dikandungi oleh rasa ketakutan di dalam kehidupan. Begitu juga di akhirat nanti. Ma'a anna Nabi SAW beserta bahwa sungguhnya Nabi SAW bahkan wa atba'ahu dan para pengikutnya Nabi. Begitu juga para pengikutnya Nabi. Nah, dikandung Madinah Khauf, Madinah Dan. Maka hancoco dan hariyadha oleh sebahagian ulama untuk mentafsirkan salam ini yaitu dengan aman. Menyeketafsirkan salam dengan aman artinya di Nabi nyukadungi rasa takut. Begitu juga para sahabat. Ya, la khaufun alaihim. Padahal urutnya la khaufun itu tidak takut alaihim atas mereka itu. Mereka itu tidak takut. Hanaya urutnya. Ya, jadi la khaufun alaihim wala yahzanun, tidak takut atas mereka itu dan tidak gundah atas mereka itu. Karena la di sino nyo bermakna laisa. Sebab menyela kan bermakna laisa itu la di sini kan bermakna nafi jenih. Artinya ada jenis rasa takut. Menyela nafi jenih ada jenis rasa takut. Artinya sebahagian rasa takut. Jadi maknanya Nabi ada perasaan rasa takut di dalam kehidupan goknya. Begitu juga para sahabat. Ya, maka di sini di para ulama hanya cocok untuk tafsirkan rasa makna salam dengan aman. Man la khaufun alaihim, berarti laisinan yaitu bermakna laisa. Artinya tidak ada rasa takut atas mereka itu, Nabi, para sahabat. Itu sesuai dengan ayat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Ya, ingat wali-wali Allah itu gepegah
Nya mina salalun Tuhan dalam surat Yunus, ingat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Ingat bahwa wali-wali Allah itu tidak pernah rasa takut atas mereka itu. Jadi wali-wali Allah itu tidak pernah rasa takut. Hana takut bak wali-wali Allah itu. Ya, jadi munyonya menan na'am yukhafu sallam ditakutkan akan sallallahu alaihi wasallam, ditakutkan oleh sallallahu alaihi wasallam khaufan mahabbatin wa ijlalin, akan takut mahabbah dan ijlal. Nyankeun Nabi takut akan kehebatan Allah taala dan akan keagungan Allah taala, ketinggian Allah taala. Kena rasa takut. Berarti Rasulullah hana takut la khaufun, tidak pernah takut jenis apapun daripada makhluk. Hanya Rasul takut yaitu kepada mahabbahnya Allah dan ijlalnya Allah. Kedih takut. Ia kepada Allah, tidak kepada jenis-jenis makhluk. Maka laisa khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka itu. Walizalika, dan karena demikian takut Rasulullah hanya tok mahabbah dan ijlal kepada Allah. Qala sallallahu, berkatalah Nabi SAW, inni la akhwafukum minallah. Yang ke Rasulullah, sesungguhnya lon ke Rasulullah, sesungguhnya aku itu yang paling takut daripada Allah. Lon yang paling kepada Allah. Artinya Nabi tidak pernah takut kepada makhluk.